capek. Ini sudah jalan. Baik, selamat sore Pak Camat Omisuri. Selamat sore. Ini mungkin bisa digambarkan kepada masyarakat Lembata ini. Ini kan program pemerintah kabupaten zero stunting. Ya. Zero stunting, dan stunting ini juga menjadi isu nasional, dan mungkin Kecamatan Omisuri salah satu kecamatan di Kabupaten Lembata yang mungkin penyumbang stunting terbesar dari data itu. Stunting terbesar itu kedua Kecamatan Omisuri. Ya. Mungkin bisa digambarkan sedikit tentang data stunting di Kecamatan Omisuri. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita sekalian. Terkait dengan program pemerintah, terutama Bapak Bupati Lembata dalam pencanangan rembuk stunting di bulan November tahun 2021 kemarin, Lembata sampai dengan Oktober 2022 itu dicanangkan untuk zero stunting. Sebuah program yang luar biasa dan membutuhkan kerjasama semua pihak untuk kita berkolaborasi menyukseskan program zero stunting yang dicanangkan oleh Bapak Bupati Lembata. Terkait dengan hal itu, di Kecamatan Omisuri, berdasarkan data yang ada, memang betul bahwa di tahun pengukuran 2021 Omisuri dengan jumlah stunting sebesar 395 orang, sedangkan pengukuran di bulan Februari 2022 dengan menggunakan alat pengukuran yang baru, yaitu stuntingnya malah naik menjadi 446 orang. Kondisi ini yang menyebabkan kami sebagai pemerintah kecamatan bersama kepala puskesmas, para bidan desa dan ahli gizi serta koordinator PLKB di kecamatan, kami mengambil langkah-langkah antisipasi untuk upaya menekan stunting dan menuju Omisuri zero stunting. Terhadap hal itu mungkin kami bisa gambarkan penyebab kenapa di Kecamatan Omisuri penderita stuntingnya cukup tinggi. Yang pertama yaitu pola hidup atau gaya hidup yang dilakukan oleh masyarakat di desa. Gaya hidup ini itu yang menyumbang porsi terbesar stunting di Omisuri. Jadi termasuk dengan konsumsi makanan, kemudian juga dengan air bersih, dan juga dengan sanitasi lingkungan, itu berpengaruh porsi terbesar dalam penyumbang stunting. Kemudian yang kedua mungkin pengasuhan anak-anak, karena di Omisuri sendiri banyak laki-laki, kaum pria yang harus mengais rezeki di negeri rantau, dan mereka kadang pergi bersama istri, kemudian anak-anaknya itu ditinggalkan bersama nenek di kampung, diasuh oleh neneknya di kampung, sehingga neneknya itu memberikan asupan gizi kepada cucu-cucunya itu tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Itu dikarenakan juga tingkat ekonomi keluarga yang sangat-sangat terbatas, sehingga untuk menyukupi kebutuhan gizi anak-anak itu juga masih terbatas. Kondisi ini sudah menjadi perhatian kami di pemerintah Kecamatan Omisuri. Kami sudah bekerja sama dengan pemerintah desa sudah 2-3 tahun belakangan ini, juga melalui anggaran dana desa itu menyiapkan anggaran untuk pemberian makanan tambahan. Jadi PMT yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui anggaran dana desa untuk bisa mencukupi kebutuhan gizi pada anak-anak stunting yang ada di desa masing-masing. Sehingga itu yang pertama yang sudah dilakukan. Kemudian langkah berikutnya, kami juga sudah melakukan pertemuan untuk melakukan rembuk stunting, ya, rembuk stunting tingkat kecamatan, untuk mengumpulkan semua stakeholders yang ada di Kecamatan Omisuri untuk kita gempur bersama mengarah kepada by name by address. Jadi dengan kader stunting termasuk dengan PKK di desa, kemudian
kader stunting dari PLKB dan bidan desa, kami coba meramu sebuah inovasi untuk menggempur stunting dengan by name, by address, dan pengawalan dari pola makan. Ya, pola makan baik itu di makan paginya, makan siang, dan makan malam, yang kemudian kami akan kawal secara baik untuk kemudian dalam target 3 bulan ke depan stunting di Kecamatan Musuri itu bisa kita turunkan sesuai dengan harapan dari pemerintah untuk menserokan stunting di bulan Oktober 2022 ini. Jadi kondisi-kondisi itu yang sudah dan sedang kami sebagai pemerintah kecamatan lakukan untuk bagaimana mengurangi stunting di Kecamatan Omisuri. Sehingga dalam 1-2 minggu ini kami akan melakukan rembuk stunting tingkat kecamatan untuk kita membahas lebih jauh, membangun koordinasi dan komunikasi dengan stakeholders lainnya untuk sama-sama menekan stunting di Kecamatan Omisuri. Jadi mungkin itu beberapa informasi yang kami sampaikan terkait dengan stunting yang ada di Kecamatan Omisuri. Mungkin digambarkan sedikit ini terkait ini. Mungkin ada beberapa langkah-langkah yang sudah diambil saat ini untuk apa, langkah-langkah konkret yang diambil saat ini untuk penanganan ini. Kan datanya sudah ada dan tidak hanya menunggu nanti, tapi mungkin Ya, sekarang kalau sudah ada sekarang langkah-langkah sudah di tiap hal-hal yang kader dilakukan. di tiap kader di desa, terutama di bidan desa itu terhadap penderita stunting, itu sudah juga ada pemberian sosialisasi kepada masyarakat. Itu sudah dilakukan setiap kali terjadi posyandu, ya, posyandu di desa-desa, itu aparat kesehatan terutama bidan desa sudah lakukan itu. Kemudian dengan pengukuran bayi, kemudian proses penimbangan tiap bulan juga dilakukan, termasuk dengan pemberian makanan tambahan. Makanan tambahan itu yang sementara sudah melakukan. Cuman ini yang langkah besar yang akan kami lakukan ini menggempur habis dengan melibatkan semua komponen yang nanti akan dilakukan. Tapi langkah-langkah yang sudah dilakukan sekarang yang ada di desa adalah itu, bahwa ada pemberian makanan tambahan untuk bayi, kemudian setiap kali posyandu bidan desa dan semua stakeholders kesehatan sudah mensosialisasikan kepada ibu-ibu yang menimbang bayi di posyandu untuk pengetahuannya tentang stunting dan juga bagaimana mengatur pola hidup dan gaya hidup masyarakat di desa untuk bisa keluar dari stunting ini. Itu sudah yang sekarang sudah dilakukan. Seberapa optimis Bapak nih zero stunting di Kecamatan Omisuri? Kami optimis insya Allah di bulan Oktober dengan melibatkan semua stakeholders yang ada dan dukungan semua pihak, kami optimis untuk Omisuri di bulan Oktober 2022 nanti untuk 3 bulan pertama itu bisa kita tekan zero stunting di Omisuri. Baik, atau mungkin ada tambahan lagi untuk ada pesan apa untuk masyarakat bisa disampaikan? Baik, terhadap hal ini mungkin masyarakat mungkin kami himbau untuk dalam rangka kita menjadikan generasi emas kita di tahun 2045 Indonesia emas, sehingga mulai hari ini dan seterusnya kita melakukan upaya-upaya untuk menekan pertumbuhan stunting di masing-masing wilayah, untuk baik dari aspek kebersihan, sanitasi lingkungan, air bersih, pola hidup, dan nutrisi makanan yang seimbang dan sehat untuk menjamin generasi kita menjadi generasi yang unggul dan generasi yang sehat serta mencapai generasi emas di tahun 2045. Saya kira di Omisuri dengan komitmen kita bersama program besar pemerintah ini dapat kita wujudkan. Baik, terima kasih Pak Camat. Selamat sore. Selamat sore. Bisa diminum dulu. Mulut kering gini.